Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa diberi kesehatan, kenikmatan, sehat walafiat, dan saya bisa berjumpa kembali dengan pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang saya hormati, dalam kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan tausiah tentang makna dari surat Al-Asri. Surat Al-Asri adalah termasuk surat yang ada pada Al-Quran. Al-Asri, apa itu Al-Asri? Al-Asri adalah waktu, atau ayat pertama menyebutkan wal asri, demi waktu atau demi masa. Nah, kenapa Allah sampai bersumpah demi waktu? Karena waktu itu bagaikan pedang. Waktu itu bagaikan pedang. Orang kalau tidak bisa menggunakan pedang, maka dia akan kena tebas sendiri. Sama, kita kalau tidak bisa menggunakan waktu, kita akan tertebas sendiri oleh waktu itu. Makanya Allah bersumpah demi waktu atau demi masa. Terus lanjutannya, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya orang itu dalam keadaan kerugian, dalam keadaan merugi. Karena apa? Karena kita tiap hari itu kehilangan sebetulnya. Kita itu rugi, tiap hari itu kita rugi. Rugi apa? Kita itu kehilangan apa? Kehilangan umur. Tiap hari kita kehilangan umur, tiap hari kita kecolongan umur. Orang kalau kecolongan barang mungkin panik, tapi kalau kecolongan umur, misalkan kalau dijatah sampai umur 70 sampai umur 60 tahun, nah itu kan tinggal ngitung kita dikurangi terus kenikmatan oleh Allah. Kalau kita bukan semakin kalau umur semakin tinggi, semakin bertambah, itu bukan semakin kuat tapi semakin lemah gitu. Kalau kita masih muda, umur 20 sampai 30-an lah, kita masih muda. Nah, kalau kita sudah memasuki umur 50, 60 kan kita sudah tidak kuat lagi mengangkat beban terlalu berat, kita sudah tidak kuat. Kenapa? Karena kita dikurangi nikmatnya oleh Allah. Makanya sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Rugi dalam arti juga bisa lalai. Kita lalai tiap hari, lalai terhadap perintah-perintah Allah. Kadang kalau kita tidak mau sholat, kita tidak mau zakat, kita tidak mau puasa, itu termasuk yang lalai. Kita rugi karena kita lalai tidak bisa memanajemen waktu, bahasa kerennya. Jadi kita tidak boleh lalai. Agar apa? Agar kita itu tidak termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, makanya kalau kita diperintah oleh Allah, kita disuruh oleh Allah melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang baik, kita harus jalankan. Jangan sampai kita itu lalai. Kalau kita lalai, maka nanti kita akan tertebas sendiri oleh waktu itu, maka kita akan menyesalinya. Nah, terusannya wal asri innal insana illa illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman inilah orang yang selamat dari neraka, orang yang tidak lalai. Artinya, jadi illal ladina amanu wa amilus solihati, dan beramal soleh. Jadi iman dan beramal soleh. Karena belum tentu orang itu punya iman tapi nggak beramal soleh, karena belum tentu juga. Kadang-kadang kalau kita iman, kalau imannya cuma iman mainan, ya, kalau kita iman mainan, kita bisa saja mengaku Tuhan. Misalkan ada teman minta tolong ke kita, lalu kita bilang, kalau bukan aku nggak bisa kamu lah. Itu termasuk kita dalam tidak sengaja kita mempertuhankan diri. Jadi kita itu iman cuman imannya iman mainan. Ilaladina amanu amilus solihati, dan berbuat amal yang soleh. Amal soleh itu ya banyak, contohnya sholat, zakat, puasa, dan hal-hal yang baik lainnya. Wa amilus solihati wa tawasobil haqi, dan menasihat dan saling menasihati dalam kebajikan.
Nah, menasihati dalam kebajikan ini ya contohnya misalkan saya berbuat nasihat terhadap pemirsa. Jadi berbuat nasihat itu bisa lewat media massa, nggak harus kita itu bertemu langsung. Di media massa, di media sosial juga bisa, misalkan di YouTube, TikTok dan lain-lain. Berwasiat tapi berwasiat yang baik, jangan berwasiat yang tidak baik. Misalkan contoh ada orang berwasiat kepada temannya mengatakan, oh ayo kita nanti ke dugem, kita nanti mabuk. Jangan sampai kita itu tidak boleh berwasiat dalam hal yang buruk, harus berwasiat dalam hal yang baik. Karena kalau berwasiat yang baik itu nanti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi contoh misalkan kita memberi pelajaran atau kita memberitahu teman hal-hal yang baik. Kita seperti mengajari teman yang tidak bisa. Nah, itu berwasiat yang baik misalkan. Jadi kita mendapatkan pahala. Nanti kalau teman itu menyebarkan lagi lah, kita itu bisa kecipratan pahalanya. Terus ilal ladina amanu wa amilus sholati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan berwasiat dalam kesabaran. Jadi kalau kita itu berwasiat atau kita itu memberi pengajaran kepada orang lain, kita harus bersabar. Karena kalau kita tidak sabar ya misalkan guru, ada murid ambeng nakal. Kalau tidak sabar kan nanti kan malah beda ceritanya. Jadi kita berwasiat yang baik dan juga berwasiat dalam sabar. Nah, jadi itu sekilas mungkin makna dari surat Al-Asri. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya atau salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.